Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas bab selanjutnya yaitu tentang infak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil anjuran untuk berinfak ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Hukum infak. Pada dasarnya infak itu dihukumi dengan sunnah, tetapi bisa menjadi wajib, makruh, bahkan haram apabila dalam keadaan seperti berikut. Sunnah apabila memiliki kelebihan harta dan kita mampu menginfakkannya. Menjadi wajib apabila orang yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, menjadi makruh apabila yang diberikan tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada orang yang sudah mampu. Yang keempat, menjadi haram apabila harta yang diberikan digunakan untuk perbuatan tercela atau maksiat, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Ketentuan infak. Infak tidak boleh dikeluarkan dalam keadaan terpaksa atau ada unsur paksaan, dan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengeluarkan infak sesuai kemampuan, menghindari sifat berlebihan. Yang ketiga, memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. Misalkan kita punya karyawan atau orang yang bekerja dengan kita, maka hak mereka harus diutamakan dahulu sebelum kita berinfak. Yang terakhir, menunaikan hal utama terlebih dahulu seperti menafkahi keluarga. Selanjutnya, tata cara berinfak. Bagaimana sih tata cara berinfak yang benar? Nah, berinfak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun, infak yang dilakukan dengan sembunyi atau rahasia lebih baik karena bertujuan untuk yang pertama menjaga kehormatan penerima infak. Apabila kita lakukan dengan terang-terangan, bisa jadi penerima infak ini malah merasa dipermalukan. Jadi mereka yang menerima justru tidak bahagia, malah bersedih dengan kita pertontonkan pemberian infak tersebut. Yang kedua, menghindari sifat riak dalam beramal. Nah, dalam kita beramal tidak boleh dipertontonkan atau ingin dipuji dengan sesama, bukan mengharap semata-mata dari ridho Allah. Tujuan infak. Nah, kita berinfak dengan tujuan yang pertama mengharap keridhaan Allah, menolong sesama, dan mewujudkan solidaritas sosial agar manusia menyadari tanggung jawabnya, baik kepada dirinya sendiri, keluarganya, maupun kepada orang di sekitarnya. Yang keempat, membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan.
manfaat atau hikmah berinfak. Berinfak mempunyai hikmah diantaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkokoh persaudaraan, meningkatkan syiar Islam, mewujudkan masyarakat yang peduli sosial dan mempersiapkan bekal di akhirat kelak. Pada bab 1 kemarin kita sudah membahas tentang bab zakat. Nah, zakat dan infak ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama mengeluarkan sebagian harta kita untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Sementara perbedaan antara zakat dan infak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya zakat dihukumi wajib dan infak wajib, dan ada juga yang sunnah serta makruh dan bisa menjadi haram. Materi zakat sudah ditentukan dan terbatas jumlahnya, sementara infak tidak ada batasannya atau semampu kita. Waktu pelaksanaan zakat sudah ditentukan waktunya, yaitu pada bulan Ramadan, sementara infak tidak ada batasan waktunya, bisa sewaktu-waktu. Penerima zakat ditentukan 8 golongan atau mustahik zakat, sementara infak ada yang ditentukan dan ada yang tidak ditentukan. Cara penyerahan zakat ada ijab kabul, sementara infak boleh langsung atau tanpa ijab kabul. Kalian, demikian tadi materi kita tentang infak. Nah, selanjutnya untuk mendalami materi silakan dikerjakan refleksi berikut. Apakah pengertian infak? Tuliskan kembali dalil tentang anjuran berinfak dan apakah manfaat dari berinfak. Terima kasih anak-anakku sekalian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.